Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya. Apa kabar kalian? Saya harap kabar kalian baik-baik saja. Pada video kali ini saya mengajak teman-teman untuk bersepeda. Ini recovery ride setelah sekitar seminggu hiatus istirahat dari bersepeda karena anjuran dari dokter spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah akibat dari rekam jantung saya sebelum dapat dosis booster ketiga untuk vaksin Moderna. Dua sebelumnya itu vaksin Sinovac. Nah, hasil rekam jantung ternyata ada aktivitas listrik jantung yang tidak normal. Oleh sebab itu dari dokter SPJP saya disuruh istirahat bersepeda selama 1 minggu. Ini juga dikarenakan adanya temuan pada jenis vaksin mRNA pada vaksin Moderna atau Pfizer jika digunakan olahraga pada aktivitas moderat atau berat meningkatkan resiko peradangan otot jantung atau lapisan jantung. Peradangan pada otot jantung itu miokarditis, sedangkan peradangan lapisan jantung itu perikarditis. Ini resikonya sangat fatal ya. Nanti saya jelaskan resikonya lagi. Saya bersepedanya recovery ride saja, goes santai, cari udara yang sejuk di Sawah Kerjo Ponjong. Kalau teman-teman yang sering mengikuti channel saya, yang selalu mengikuti channel saya pasti tahu di mana itu Sawah Kerjo Ponjong ya. Tapi kalau teman-teman baru di channel saya, silahkan kalian tonton video ini dari awal sampai akhir. Oke teman-teman, ini udah hampir sampai ya daerah Sawah Kerjo Ponjong di Gunung Kidul, Yogyakarta. Untuk jalanannya seperti ini. Kebetulan hari ini sepi ini, nggak Pak? Selama 1 minggu ini nggak bersepeda dan rasanya luar biasa. Jadi agak ngap-ngapan juga. Oke, ini yang kemarin view-nya ya, yang tak kasih lihat di video saya yang nanjak ke embung, gradien 28%, seperti ini waktu di awal-awal video itu. Ini cari tempat untuk ngopi aja. Di sini banyak, nanti tinggal belok saja. Coba cari yang paling timur sana. Oke, coba mampir sini. Kopi pahit Bu. Cari tempat yang sepi dulu sambil berjemur. Oke teman-teman, ini sudah sampai Sawah Kerjo Ponjong di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Ini recovery ride di sini dulu, terus cari vitamin D, berjemur di bawah sinar matahari sambil ngopi, terus menikmati pemandangan yang ada di sini. Pemandangannya seperti apa? Ini lebih dekat. Jadi ada pegunungan, area persawahan, sinar matahari yang kuat. Terus ini bukan cuma di sini saja, yang di sebelah sana juga banyak sekali persawahan. Di sana malah ada pohon kelapa dan lain sebagainya. Jadi tempat ini cocoknya untuk nongkrong, ngopi, kemudian kalau cari sunset atau sunrise emang cocok banget ya di sini. Udaranya sejuk, kemudian nggak kerasa panas di sini. Oke teman-teman, ini kemarin kan 1 minggu yang lalu saya dapat vaksin Moderna. Terus kenapa kok dari dokter penyakit jantung bilang ini harus istirahat dulu, aktivitas sedang sampai berat yaitu bersepeda selama 1 minggu. Alasannya kenapa? Ini karena dari vaksin jenis Pfizer atau Moderna itu menggunakan metode atau teknologi mRNA ya. mRNA ini pada banyak penelitian atau jurnal penelitian yang diterbitkan dari Singapura atau di Amerika sana, banyak terjadi KIPI atau kejadian ikutan pasca injeksi yang efek sampingnya adalah peradangan dari
otot jantung ataupun selaput lapisan jantung. Jika tidak tertangani akan mengakibatkan otot jantung rusak atau terjadi kematian otot jantung. Yang kalau di tangan kita ini jadinya seperti ini, jaringan parut. Nah, di jantung ini sama, terjadi jaringan parut juga, padahal jaringan parut ini sudah tidak bisa berfungsi seperti yang sebelumnya. Jadi otot jantung yang mengalami kematian jaringan dan akhirnya muncul jaringan parut ini, maka jaringan parut ini tidak akan bisa menggantikan fungsi dari otot jantung. Ini masalahnya, dan ini kejadiannya adalah permanen, kerusakannya permanen. Jadi pada kasus injeksi vaksin Moderna tentu terjadi kasus kipi yang mengakibatkan peradangan dari otot jantung ini, maka harus ditangani segera. Akibat jika tidak ditangani segera, maka akan terjadi seperti tadi yang saya jelaskan. Oleh sebab itu, untuk mencegah supaya tidak terjadi, maka harus dihindari aktivitas yang olahraga dalam intensitas moderat atau olahraga yang intensitas berat atau high intensity. Oleh sebab itu, jika teman-teman nanti mendapatkan suntikan Moderna, terlebih jika dosis kedua ya, maka kalian harus istirahat dulu. Kalian boleh beraktivitas tapi jalan kaki saja. Saya sarankan sih jalan kaki 30 menit saja sudah cukup dengan intensitas yang rendah, nggak usah ngoyo. Kemudian jika memang badannya nggak fit ya jangan olahraga gitu. Terus kemarin apa saja yang saya rasakan setelah dapat vaksin Moderna? Yang pertama adalah nyeri pada area lokasi injeksi atau suntikan. Ini nyerinya waktu hari pertama habis divaksin ya, nggak ada masalah, biasa seperti Sinovac. Tapi setelah malam harinya, karena itu saya dapatkan pagi menjelang siang, terus malam harinya waktu mau tidur 12 jam ya, 12 jam baru terasa luar biasa sakit banget. Dalam 2 hari memang sudah berkurang, dan 3 hari rasanya sudah hilang. Apalagi sekarang sudah seminggu udah nggak ada rasa nyeri lagi. Cuman di hari kedua setelah injeksi vaksin Moderna, baru saya rasakan kalau badan saya itu demam, panas, kemudian otot-otot juga nyeri seluruh tubuh, kemudian juga sendi saya juga linu-linu, tapi nggak begitu linu ya, lebih kerasa kok ototnya nyeri-nyeri. Jadi kalau orang Jawa bilang itu gregesi badannya, jadi badannya panas, kemudian nyeri otot, semuanya jadi nggak enak rasanya. Kadang juga sampai pusing keliengan gitu. Terus banyak juga teman-teman saya yang sampai mual, sampai muntah, kemudian badannya lemes, itu ada. Tapi saya nggak sampai segitu ya. Kemudian juga itu cuma 1 atau 2 hari. Di hari ketiga setelah saya vaksin itu keluhannya sudah hilang. Waktu siang sampai sore hari udah hilang, badan saya sudah fit lagi, sudah enak lagi. Kemudian setelah sekarang seminggu ini, puji Tuhan nggak ada rasa nyeri dada, karena itu salah satu tanda dari efek samping yang berat, yaitu perikarditis atau miokarditis atau peradangan selaput jantung sama otot jantung tadi adalah nyeri dada yang berat. Ini saya tidak rasakan, tapi jika misalkan besok teman-teman merasakan nyeri dada ini baru sedikit saja, jangan ditahan, langsung periksa atau langsung lapor, karena ini sangat berbahaya kalau sampai terlambat ditangani. Ini saya ngopi dulu ya, saya selesaikan ngopi, kemudian untuk video ini saya cukupkan ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, terutama untuk teman-teman yang nanti berencana untuk mendapatkan vaksin Moderna sebagai booster ataupun vaksin Moderna sebagai vaksin pokok atau vaksin dasar untuk COVID-19 ini. Oke, untuk teman-teman, salam sehat, salam goes, tetap semangat.